Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi kelas 10 yang berjudul komedi lawakan tunggal. Adapun materi ini adalah materi dari tag anekdot. Untuk lebih jelasnya silakan disimak ya. Komedi lawakan tunggal. Lawakan tunggal atau komedi tunggal sering disebut dengan stand up komedi. Lalu, apa pengertian lawakan tunggal tersebut? Ya, lawakan tunggal adalah salah satu genre lawakan yang pelawaknya membawakan lawakan mereka di atas panggung seorang diri dengan cara bermonolog mengenai sesuatu topik. Lawakan ini dilakukan langsung di hadapan penonton, terkadang direkam dan didistribusikan sebagai produk jual dalam bentuk DVD, VOD, atau di televisi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut pelawak tunggal atau dalam bahasa Inggris sering disebut stand up comedian atau juga komika atau komik. Biasanya mereka membawakan materi dengan gaya monolog, walaupun ada beberapa teknik yang mengharuskan mereka berinteraksi dengan penonton. Ya, jadi dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya komedi lawakan tunggal itu adalah suatu lawakan yang dibawakan oleh seorang diri di panggung, kemudian caranya monolog, bisa juga dengan berinteraksi dengan penonton. Ya, adapun untuk produknya bisa langsung kita lihat atau berdasarkan rekaman yang sudah dibuat. Mari kita simak bagian-bagian apa saja yang ada dalam komedi lawakan tunggal. Ya, di sini ada beberapa istilah yang terkait dengan komedi lawakan tunggal. Yang pertama ada setup. Setup adalah bagian yang tidak lucu dari sebuah lawakan atau bit yang berfungsi untuk memancing penonton agar mereka penasaran. Saat mendengarkan setup suatu bit, penonton memikirkan kisah pertama, yaitu bayangan atau pikiran penonton mengenai setup suatu bit. Contoh setup. Saya ini suka sekali beli sepatu. Kemudian bagian kedua. Bagian kedua sering disebut dengan punchline. Ya, apa itu punchline? Ya, punchline adalah bagian yang lucu dari sebuah bit. Punchline berfungsi untuk menyodorkan kejutan kepada penonton. Saat mendengarkan punch suatu bit, penonton memikirkan kisah kedua, yaitu bayangan atau pikiran penonton mengenai punch suatu bit. Contoh punchline. Karena di mana-mana beli sepatu itu beli satu gratis satu. Beli yang kiri dapat juga yang kanan. Contoh lengkap suatu bit. Saya ini suka sekali beli sepatu karena di mana-mana beli sepatu itu beli satu gratis satu. Beli kiri dapat juga yang kanan. Selanjutnya istilah yang ketiga ada rule of three. Rule of three yaitu format suatu bit yang memberi 3 contoh sesuatu, tetapi contoh yang ketiga adalah punch. Ya, di sini artinya seorang komik atau komika ya memberikan suatu cerita yang lucu, kemudian menyebutkan 3 bagian atau 3 hal, kemudian yang ketiganya itu adalah punch-nya atau lucunya atau letak lucunya. Jadi di bagian 3 itu sering dikatakan agak melenceng dari nomor 1 dan 2 sehingga menimbulkan kelucuan. Mari kita lihat contohnya. Ya.
Setiap kali bertemu Bejo, saya selalu ingin memandangi, memeluk, dan punchline-nya lalu menamparnya. Ya, di sini kan ada suatu kelucuan ya. Di depan memandangi, memeluk, kemudian kok menampar gitu ya. Jadi ada punchline-nya di sini ya. Selanjutnya dari awal tadi saya mengutarakan ada beat ya. Apa itu beat? Ya, kita lihat di sini. Beat adalah satuan materi stand up yang terdiri atas setup dan punchline ya. Jadi dapat dikatakan bahwa beat itu adalah suatu cerita secara keseluruhan ya, mengandung setup yang artinya gambaran awal, kemudian ada punchline atau hal yang lucunya itu ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah bentuk penuh atau bentuk utuh dari suatu lawakan, itu namanya beat ya. Misalnya sang pelawak punya beat tentang ganja ya, jadi di sana pelawakannya tentang ganja ya, baik itu setupnya maupun punchline-nya itu adalah tentang ganja. Begitu juga tentang komodo, nama-nama jalan dan lain-lain ya. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh ya, anekdot atau lawakan tunggal ya. Mari kita baca dulu ya. Di sini nanti akan saya berikan analisisnya. Jadi kita akan lebih memahami bagaimana suatu teks anekdot yang berbentuk komedi, lawakan tunggal itu bisa kita kategorikan mana yang termasuk dalam setup dan mana yang punchline ya. Kita simak ya. Ya, kita baca dulu. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu dan cucunya. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rapuhnya membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di suatu ruangan tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkok melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring mereka masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa, sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja makan khusus untuk ayah dan ibu. Persiapan suatu saat ayah dan ibu kalau sudah tua seperti kakek." Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, saat makanan tumpah, atau saat taplak ternodai kuah. Ya, itu contoh dari lawakan tunggal yang terdiri dari setup dan punchline. Mari kita bahas. Ya. Di sini tadi ada sebuah penggalan dari cerita yang sudah saya bacakan sebelumnya. Jadi adanya suatu keluarga di mana keluarga itu terdiri dari kakek, terus kemudian anak dari kakek itu, menantunya dan cucu ya. Karena kepikunannya kakek ini sering membuat kesalahan di dalam kegiatan makan bersama ya, karena kesalahan-kesalahan yang sering menumpahkan kuah atau juga sering memecahkan piring atau gelas makanya anak yang di sini sebagai ayah tadi membuat suatu solusi bahwasanya kakeknya itu
disendirikan makannya di sudut ruangan ya. Kemudian kejadian itu dilihat oleh sang cucu atau anak dari ayah tersebut ya. Kemudian ya di sini ada gambaran ya. Jadi gambaran-gambaran cerita itu bisa dimasukkan di dalam setup. Lalu kita lihat bagian berikutnya. Sedang apa sayang? Tanya ayah pada anaknya. Ya, di sini ada suatu penasaran sosok ayah mengapa anaknya itu sibuk membuat replika dari kayu. Nah, ada jawaban yang sangat mencengangkan bagi ayahnya. Ya, bisa dikatakan ini sangat mengejutkan ayahnya. Sang anak menjawab, aku sedang membuat meja makan khusus untuk ayah dan ibu. Persiapan saat ayah dan ibu kalau sudah tua seperti kakek. Ya, tentunya di sini ayahnya terkejut ya, karena apa yang diperlakukan kepada ayahnya itu akan terjadi juga pada dirinya. Makanya dia pun menyadari ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, saat makanan tumpah, atau saat taplak ternoda kuah ya, karena di sini ada punchline-nya atau ada sisi kejutnya atau yang membuat lucu ya, maka bagian ini disebut sebagai punchline ya. Itu tadi cara menganalisis komedi lawakan tunggal atau bisa dikatakan stand up ya. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan di video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.